sepanjang perjalanan dari Pangandaran ke Bandung itu gua tidur, akhirnya melek gitu kan. Aktifin lah itu aplikasi biasa bareng teman-teman parkirin dan ada tuh orderan yang masuk. Gua langsung lah nyampe lah itu di titik tersebut gitu. Titik jemput tuh ya. Jadi gambarannya lebih ke gang dan gue di situ banget emang titiknya. Dan yang gue bingung itu gangnya itu di gerbang, dikunci lah. Gue balas lagi, udah di titik kak, gitu. Teh. Dan yang gue kaget dia udah di sebelah. Ada dia baru ngeluarin kata-kata dengan kata-katanya, dipayun ke pinggir lah. Apa tuh? Jadi dia minta untuk di depan tuh berhenti dulu. Ternyata dia nunjuk buat ke supermarket. Dia keluar, gue lihat dia keluar. Gue mutusin buat ke dalam nih, ke dalam supermarket itu. Punten gitu. Si tetehnya tadi kemana? Mereka pada bingung dong, nggak ada orang masuk. Dari situ gue langsung masuk gang tuh. Banyak orang bang. Dia tadi titik malam tadi malam. Di komplek itu? Komplek itu. Gue bawa barangnya tote bag dan punten pak, karena ada bapak-bapak terus bendera kuningnya ada. Punten pak, iya mau ke rumah ini apa Nisa atau almarhumah. Gue langsung almarhum. Guys, kita tahu ya kalau jadi driver online itu banyak banget tantangannya karena memang medan kerja mereka itu kan ada di jalanan. Belum lagi kalau lagi dapat penumpang yang rese dan gak jarang juga mereka juga sering mendapatkan penumpang gaib. Seperti cerita narasumber kita malam ini. Dan kebetulan udah ada nih narasumbernya, namanya Bang Lugi. Jadi langsung aja kita sapa. Bang Lugi, apa kabar Bang? Baik ya Bang ya? Oke, Bang Lugi ini pernah jadi driver online guys. Betul. Dan pernah juga nganter penumpang ke daerah yang memang terkenal angker di Bandung. Iya. Bahkan ada keanehan juga nih sama penumpangnya pada saat Janggal itu. lah ya, bisa disebut janggal itu. Oke. Oke Bang Jamal, jadi dulu tuh pernah dapat penumpang tuh ceritanya dari jalur kota lah, bisa dibilang kota Bandung lah itu pusatnya. Dulu ngambil orderannya kisaran jam 11 atau jam 10 jam 11-an lah. Tengah malam itu cewek itu. Jadi penumpangnya cewek. Jadi waktu itu minta dianterinnya ke jalur yang dimana bukan ngarahin ke jalur yang utama di aplikasi gitu, tapi minta ke jalur yang lebih ke muter lah, bisa dibilang berarti kalau dari arahnya ambil ke daerah Sukajadi itu gitu kan. Dan itu sepi banget, itu benar-benar jam segitu tuh udah jamnya udah jarang lah untuk orang-orang lewat ke daerah situ gitu. Oke. Untuk keanehannya gimana nih sama penumpangnya? Keanehannya itu jadi gimana ya, minta anter dulu ke satu supermarket lah yang arahnya sebelum nyampe ke tujuan tuh ada satu supermarket dan dia minta turun dulu di situ gitu buat entahlah ya nggak terlalu banyak nanya gitu kan. Akhirnya dia turun. Jadi keanehannya itu si kasir sama si pegawai yang di situ nggak ada yang ngeliat dia gitu. Nggak ada yang lihat penumpang itu? Iya, nggak ada yang ngeliat penumpang itu. Nah, katanya juga setelah nganterin penumpang itu, Bang Lugi itu sempet pingsan Bang, di pinggir jalan. Iya, jadi ada satu kejadian yang bikin gua kaget banget gitu kan. Jadi ketika gua mau minta tolong ke temen itu gua udah pingsan yang cukup lumayan agak lama ya, dari kisaran jam 1 sampai jam 3 lah, jam 3 subuh lah itu. Dan itu tuh sampai dibangunin sama warga gitu kan, sama orang-orang yang mau ke pasar atau orang apalah nggak tahu lah gitu. Karena gue parkir mobil di sembarang tempat gitu kan. Karena pingsan itu ya? Pingsan itu. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Lugi, tonton video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa DM ke Instagramnya Lentera Malam, atau kalian juga bisa kirim voice note ke nomor WhatsApp yang ada di bawah gue ini nih guys. Oke guys, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Lugi, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai.
Ini terjadi di tahun-tahun sekarang juga gitu kan, di Januari 2025 ini. Oh, baru banget ya. Iya, jadi awal gua pulang dari Pangandaran nih Bang. Itu kisaran nyampainya jam 10 malam. Dan posisinya gua ngekos tuh waktu itu. Di Bandung tuh ngekos. Nah, kebetulan kosan gua di posisi di tempat yang mana pasar aktif malam. Oh, jadi posisinya pasarnya yang jualannya pada malam-malam gitu ya. Dari situ gua mau akses ke parkiran gua tuh ketutup sama yang pasar itu nggak bisa masuk lah. Nah akhirnya singkat cerita, gua daripada bengong atau parkirin mobil di mana aja, karena daerah gua itu daerah rawan. Rawan ya biasa kalau parkir sembarangan itu ada aja lah ya yang tangan nakal gitu ya. Akhirnya gua iseng-iseng lah, karena emang sepanjang perjalanan dari Pangandaran ke Bandung itu gua tidur, akhirnya melek gitu kan. Aktifin lah itu aplikasi gitu kan, karena gue kebiasaan emang ngalong lah bahasanya ya kan, ngalong jalan malam di aplikasi online itu. Singkat cerita gue lihat lah, nanya-nanya ke temen pada di mana kan, temen ngabarin lagi pada biasa di tempat-tempat beraga lah gitu kan. Kalau beraga malam lu masih rame tuh jam segituan. Dan itu posisi hujan rintik-rintik Bang. Hujannya nggak terlalu besar, nggak terlalu, tapi ya lumayan lah gitu kan ya. Akhirnya ya udah deh, daripada gue bengong atau gue tidur juga pasti nggak bakalan bisa. Ya udah akhirnya gue ke Braga lah, nyamperin anak-anak tuh. Akhirnya ya sampailah tuh di Braga, biasa bareng teman-teman parkirin, dan itu tuh nggak begitu lama lah gue pesan kopi biasa, ngopi kayak gitu. Ada tuh orderan yang masuk. Ada orderan yang masuk, dan ini kan kalau orang-orang ojol bilang ngebles lah bahasanya. Karena gua kaget orderannya lumayan agak jauh dari titik gua di mana diem gitu. Itu bahasanya ya kalau anak-anak ojol bilangnya ngebles. Karena posisi hujan tuh. Akhirnya gue tanya ke anak-anak ini gimana. Nah, anak-anak ya udah, serah lu, ambil nggak, karena ini posisinya jalur lumayan agak jauh dan sepi gitu kan. Gua mikir gitu kan, ya udah deh, karena emang posisi akunnya itu kalau bisa diulang pasti anak-anak online pada paham kalau akun sebelum jam 12 itu nolak itu pasti jelek nantinya gitu kan, pasti nggak bakalan dikasih lagi orderan kayak gitu. Akhirnya karena gua baru ngaktifin, ya udah deh, gua kopi juga belum habis, kasihin ke anak-anak, gue ambil aja nggak apa-apa gitu kan. Terus posisinya gue dengan biasalah dengan kata-kata mau ditunggu kak gitu kan, ini sudah sesuai seperti itu, cuman nggak ada jawaban, nggak ada balasan. Akhirnya gue jalan lah gitu kan. Nah pas di perjalanan pertengahan mau sampai itu ada balasan, dia ngebalasnya jajab abi a gitu. Apa artinya? Artinya antar saya a gitu, antar saya bang kayak gitu. Akhirnya nggak gue balas, ya udah, gue langsung lah nyampe lah itu di titik tersebut gitu. Titik jemput tuh ya. Jadi gambarannya lebih ke gang, dan gue di situ banget emang titiknya. Dan yang gue bingung itu gangnya itu di gerbang, dikunci lah. Lah gue pikir ya kalau di Bandung emang jam segitu emang udah semua gang juga pastilah ya dikunci. Dah di situ gue balas lagi, udah di titik kak gitu, teh atau. Cuman gue yang jadi bingung ya, si gerbangnya dikunci, mungkin pikiran gue dia bawa kunci sendiri apa gimana gitu, ke warga biasa gitu. Gue nggak begitu lama karena mau keluar hujan, dan yang gue kaget dia udah di sebelah. Kata gue tuh, gue kan punten teh. Akhirnya gue buka lah gitu kan, buka kunci biasa dia biasa masuk dengan baju yang gue masih ingat, dia bajunya pakai baju yang lagi ujian, tahu nggak sih bang, yang lagi ujian pakai baju putih, bawahnya rok hitam, bawa ya kayak tote bag kayak gitulah. Dia bawa, dia duduk di samping gue belakang, tapi sampingnya gue jadi sebelah kiri lah. Cuman yang tes sesuai aplikasi ya, gue biasa kayak gitu ya, cuman dia nggak jawab. Dia cuman nunduk aja gitu. Karena yang gue lihat sih dari raut wajahnya itu kayak yang habis nangis gitu kan. Sedih gitu ya. Sedih, terus kayak gue pikir
ini masalah kali sama cowoknya atau gimana gitu kan, kabur atau apalah. Ya udah, karena gue orangnya yang nggak pernah ngebuka obrolan ketika orang lagi sedih atau apa, ya udah gue jalan lah gitu kan. Dari pertama gue ngegas itu mobil kayak kok kayak mungkin pikiran wah agak nanjak dikit tuh, Berat gitu? Oh. Nah akhirnya gue jalan lah gitu. Cuman dia nggak minta buat ke arah yang dimana sesuai aplikasi. Kalau yang sesuai aplikasi dia ngambilnya jalur yang ke ngambil Pasteur gitu. Tapi ini yang ngambilnya jalurnya malah jadi yang ke arah Sukajadi. Mintanya dia gimana ngomongnya? Cuman nggak ngomong, dia minta Jajab Abi doang. Dari situ aplikasinya ngarahnya ke situ. Oh, si aplikasinya Iya, otomatis ngarah otomatis ke itu. situ. Okay. Nah akhirnya gue pikir pantasan ya, kata temennya emang daerah sepi, ya udah deh kata gue tuh nggak masalah. Singkat cerita jalan lah. Emang daerah-daerah mungkin kalau orang Bandung tahu ya, daerah Sukajadi terus ke kiri itu emang jam segitu udah sepi banget gitu. Apalagi yang mau ke daerah Ciwaruga kayak gitu, itu udah bener-bener sepi ya. Wah sepi banget. Nah akhirnya gue ngambil arah Sukajadi lah, karena emang mapnya ngarahinnya ke situ tuh. Ya udah, dan tiba-tiba di daerah yang mana ada satu rumah sakit besar kota Bandung lah, itu udah terkenal lah di daerah Sukajadi, dia nangis bang. Dan itu gue baru ngeh, dia nangis. Jadi itu ada musik, gue lagi dengerin musik kan, biasa jalan. Cuman gue pikir ini dari mana sih gitu kan, suara tangisan. Gue kecilin lah. Ternyata pas gue dengerin, oh dia gitu kan, dia nangis gitu. Baru ngeh kalau dia yang nangis gitu. Akhirnya gue inisiatif lah bang, gue ambilin tisu, udah teh punten gitu kan, gue taruh ke belakang. Cuman gue nggak sambil lihat gitu kan, karena posisi lagi nyetir gitu. Terus di perjalanan dia bilang, tong ngebuting, bahasa Sundanya itu ya, Indonesianya jangan terlalu ngebut tuh. Dianya cuma sekata-kata doang. Jadi nggak ada tektokan kita ngobrol atau apa, tapi dia itu pun pelan itu suaranya. Iya teh. Gua akhirnya jalan lah itu. Jalan belok lah ke daerah Sukajadi yang benar-benar emang daerah situ jam 11 itu udah sepi lah gitu. Apalagi ditambah hujan gitu kan, jam segitu tuh ditambah hujan, Bandung udah deh. Akhirnya daerah situ gue belok ke jalur yang dimana ngarahnya ke arah mau ke daerah Sariwangi itu. Nah, karena emang titiknya di Sariwangi, gue ambil lah jalur yang dimana kalau ke kiri itu muter, kalau ke kanan itu tanjakannya tanjakan curam. Orang-orang Bandung, orang-orang situ pasti udah paham deh, udah tahu deh itu tanjakannya tanjakan apa. Akhirnya karena gue pikir ini licin nih, pasti nggak akan kuat nih. Terus gue metik mobilnya kan, otomatis takutnya balik lagi. Iya. Jam 11 malam kalau ada apa-apa kan gak enak gitu. Akhirnya gue ngambil lah yang ke kiri. Kalau di Maps kanan? Iya. Kalau di Maps kanan karena lebih cepat, karena bukan muter gitu kan. Nah singkat cerita gue langsung lah ambil ke kiri gitu kan. Dan itu bener-bener jalannya itu jalan yang agak sedikit sepi, bukan sepi lagi lah gitu. Emang ada pohon kayak bambu atau agak-agak rimbun segala macam, terus gelapnya minta ampun. Gue ambil lah jalur situ, terus mobil tuh goyangnya minta ampun. Itu padahal kubangannya kecil-kecil gitu, nggak terlalu, tapi berasa banget. Gue mikir nggak banyak negatif gitu. Ini mobil tadi gimana gitu kan, jadi karena gue nggak bawa mobil dari Pangandaran ke Bandung tuh, ya udah deh, gue pikiran nggak yang aneh-aneh gitulah. Jalan gitu kan, sampai di depan itu ambil kanan kiri, terus lanjut. Ada dia baru ngeluarin kata-kata dengan kata-katanya, di payun ke pinggir lah. Apa tuh? Jadi dia minta untuk di depan tuh berhenti dulu. Ternyata dia nunjuk buat ke supermarket. Ada di situ yang mau ke Sariwangi, ada supermarket, satu supermarket. Ya nggak mungkin ini lah ya. Itu tuh minta ke situ dulu. Nah tiba-tiba, oh ya udah deh, gua masuk lah ke supermarket. Masuk ke supermarket itu biasa, dia keluar, gue lihat dia keluar biasa, buka pintu biasa. Nah gue nggak banyak ini dong, gue mobil belum mati tuh, gue nggak sengaja nggak dimatiin, dia masuk. Cuman yang jadi anehnya itu si pegawai yang ada di supermarket itu
nggak ngeh gitu, atau nggak ngelihat, seperti nggak ngelihat aja gitu. Padahal kan setahu gue di depan yang satu dia udah ada 2 pegawai, yang satu lagi ngasihin, yang satu lagi nata barang. Sambil ngebalik pintu juga, kalau buka pintu pasti ya mereka tuh SOP-nya kayak gimana sih gitu kan, pasti nyapa. Iya, oh betul. Iya, ini nggak nyapa nih. Ini nggak nyapa dia nggak. Ya udah deh kata gue tuh. Karena gue emang lagi main HP kan, disetir kan main HP. Gue ngeliat karena gue mikir ceweknya kenapa ya gitu kan, gue pikir ya mungkin lagi ada sama cowoknya atau apa. Ya udah deh kata gue tuh. Karena nangis kan jam segitu, cewek tahu sendiri kalau cewek jam segitu kabur dari kosan, problemnya pastilah ya kalau pikir-pikir gue yang cowok gitu kan. Jarak itu ada mungkin singkatnya 15 menit, gue turun tuh bang sambil nyalain lampu mobil, matiin mesin, terus gue ngambil rokok atau apa karena agak terlalu lama juga gue lihat belanja apaan gitu kan, gue bingung. Turun, matiin segala macam lah, gue turun ke mobil, turun dari mobil, gue keluar, kan ada atap tuh. Gue nunggu bukan di yang tempat besi bangku besi yang supermarket itu nyediain, tapi gue ada di pinggirnya karena suka dipakai orang jualan kan, kayak ikan ayam kayak cuman di situ. Gue ngerokok tuh dari 15 menit itu gue ngerokok lama juga gitu kan. Karena lama banget nih bang, gue hampir mau habis sebatang juga kan ngerokok. Gue mutusin buat ke dalam nih, ke dalam supermarket itu. Gue masuk tuh ke supermarket itu. Oh, oke. Gue masuk dan disapa sama si karyawan itu. Ya biasa lah. Ah, punten gitu. Si tetehnya tadi kemana? Mereka pada bingung dong, celinguk. Teteh siapa katanya. Lah, saya dari tadi nungguin si tetehnya belanja, nggak ada orang masuk. Siapa katanya. Lah, kok siapa sih? Bentar ya, takutnya ikut ke air gitu. Atau gimana? Airnya juga udah rusak kata gue tuh. Iya emang pas gue emang iya bang, rusak, ditutupin sama banner berdiri itu si kamar mandinya gitu dengan tulisan ya tidak bisa dipakai gitu. Gue mikir takutnya masuk ke ini ke gudang karena WC itu posisinya emang dekatan sama gudang tuh. Oh ya udah deh, gue lihat. Nah pas gue lagi si pegawai karyawannya lagi nyalain lampu gudang segala macam, si kasirnya teriak katanya. Itu si teteh udah di mobil katanya. Lah gue mikir, gue keluar pas sebelum ngambil rokok dari mobil terus turun dari mobil pun gue pasti ngelihat ke belakang dong. Terus posisinya nggak ada siapa-siapa, terus gue keluar dikunci mobil. Dikunci itu benar karena pasti gue selalu lah kalau mau turun atau apa pasti setelah remote pasti gue buka dulu gitu kan, takutnya kan coba-coba buat nyoba. Itu kekunci bang. Terus si kasirnya bilang itu si tetehnya udah di mobil. Gue langsung dari gudang itu kan lumayan agak jauh kan ke depan. Gue gini karena emang posisinya kelihatannya emang dia duduk belakang karena dari lampu si supermarket itu jelas banget karena gue mobil depan banget itu. Gue mikir dia lagi nunduk bang, lagi gini. Iya. Ada di belakang. Terus si A-nya yang satunya, tekunan naon gitu. Lalu bahasanya, nggak apa-apa. Gue kan malu kan, akhirnya gue beli minum dulu ya. Gue beli minum lah, maksudnya beli minum. Oh iya. Karena emang nggak enak kan, gue udah ngerusuin. Nah, malahan sih karyawannya malah nyangka lu bawa mobil tapi lu malah neduh ngerokok gitu kan. Saya pikirnya gitu, cuman ikut neduh. Enggak kok, emang tadi ngelihat masuk kok si tetehnya gitu. Udah gua bayar ceritanya, gua mau masuk tuh ke dalam ke mobil. Itu belum dikunci, kekunci itu. Iya. Akhirnya gua udah gua lihat si barang bawaan si kresek supermarket sama ada. Dia beneran abis beli tuh. Ada. Terus gue enggalan gitu. Dia ngomong kayak gitu si ceweknya, enggalan tuh cepetannya. Ya gue nggak mungkin ya gue turun lagi buat ke dalam mobil. Itu udah belanja atau apa? Iya. Bener nggak? Iya bener. Otomatis. Iya. Itu gue tahu nggak orang yang baru belajar mobil kayak gimana?
kaki mau nginjek gas aja gemetarnya minta ampun. Oh, Bang Lugi di situ udah ngerasa takut Udah. tuh. Ngerasa bener-bener udah. Baru ngerasain tuh. Baru Ada yang ngerasa, aneh tuh. ada yang aneh. Oh, oke. Dari situ gue pikir, wah udah deh, gue buru-buru. Dia bilang buru-buru, ya udah. Wah itu bener-bener kaki gue tuh nggak bisa diinin. Gemeter. Keringat dingin, terus AC pun nggak kerasa. Iya. AC nggak kerasa itu. Akhirnya gue mundur loh segala macam. Di depan belok kiri. Oh, gue bilang, oh dia komplek ternyata. Dia masuklah ke komplek. Karena emang titiknya di dalam kan. Dan itu komplek itu kayaknya gagal pembuatannya deh, gagal produksinya lah. Karena pas gua masuk, yang pinggir banyak tulisan dijual, yang pinggir lagi banyak rumah yang alang-alang udah nggak terbengkalai. Terus dia posisinya paling pojok, paling ujung banget, paling ujung. Dan jadi gua masuk komplek tuh, mentok sampai ujung, karena emang titiknya di situ kan, berhentilah di situ. Terus ya normal lah, dia ngasih duit, terus turun gitu kan. Terus nggak ada kata-kata lagi gitu, nggak ada ucapan terima kasih atau nuhun atau apalah maksudnya. Turun, cuman dia berdiri tuh di tengah-tengah gang itu. Baru gue putar balik, gue baru sadar. Kenapa? Kalau gang itu ada bendera kuning. Jadi bukan di kompleknya nih. Iya, jadi gang itu buat tembusnya ke warga lah, ke rumah warga belakang komplek lah. Itu ada bendera kuning, Bang. Makin lah gue takut dari situ. Gue pikir, udah deh, gue langsung balik lah gitu kan. Langsung lah lurus, gue agak nanjak kan, emang jalannya agak nanjak dikit. Langsung keluar komplek belok kanan udah. Karena dengan apa sih kejadian kayak tadi, akhirnya gue pengen memutuskan buat balik lagi ke supermarket yang itu. Oh, lu pengen nanya nih? Pengen nanya gitu. Nah akhirnya gue jalan lah tuh. Pas kebetulan banget supermarketnya emang udah tutup, mau tutup, dan udah tinggal satu pintu. Cuman emang pegawainya nggak ada di luar ya. Cuman kalau dipikir-pikir, udah deh, daripada gue jadi orang yang tukang nakutin atau apa, cuman ke situ, cuman kesannya kayak bla 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 atau apa. Akhirnya gue jalan lah. Oh, nggak jadi? Nggak jadi lah. Nah, sampailah di titik yang dimana yang tadi kata gue yang ke kiri itu mutar tuh, yang ke kanan tanya nanjak tuh. Akhirnya gue yang ke bawah tuh, yang akhirnya gue ngambil yang arah tanjakan tadi, Bang. Karena emang posisinya balik kan tuh. Balik, dan gue turun kan tuh, turunan, jadi gue berani lah kalau lewat itu. Nah akhirnya gue turun tuh pelan, padahal gue nggak terlalu kenceng. Tiba-tiba di depan, abang tahu kan yang warung kayak buat jualan orang tapi bukan warung nih, kayak saung-saung kayak gitu. Jadi kalau orang cuman pagi jualan lah, sore udahan gitu kan, karena nggak ada listrik atau apa. Dia ada di situ, Bang. Dia ada di situ dengan posisi kaki bangku kayu, terus dianya sambil nyender, sambil gini, Bang. Oncang-oncang kaki? Iya, tapi posisinya di situ gue bener-bener udah kaget dan bener-bener udah lemas. Akhirnya gue minggirin mobil. Itu jaraknya agak jauh sih dari si sosok itu agak jauh, karena emang agak mau arah yang ada mau polsek lah. Nah, abis gue minggirin mobil tuh, Bang, gue kontak lah teman-teman gue. Gue kontak semuanya gitu kan. Ya biasanya kita kan kalau anak-anak online kan bahasanya ada Sherlock Light kayak gitu, biar tahu posisi kita di mana gitu. Gue itu udah nggak kuat itu. Gue minta tolong ke teman buat jemput ya, intinya karena gue udah nggak bisa bawa mobil lah intinya. Udah lemes banget. Udah lemes banget itu. Nah posisinya dari situ pingsan lah gue, nggak ingat lagi. Jadi itu gue ngontek jam 1 malam. Gue sadar-sadar jam 3, karena itu pun karena dibangunin sama warga sekitar. Jadi karena emang guanya parkirnya seenaknya mungkin ya, karena karena gue nggak mikir dah itu di mana. Gue kalau nggak salah karena gue ngalangin gang deh kayaknya. Karena gue emang agak ada tempat longgar, gue langsung parkirin, udah gue di situ. Akhirnya gue dibangunin, diketuk kaca kan. Gue keinget, oh iya, gue minta maaf lah gitu kan. Nah, gue lihat chat balasan teman-teman nanya tapi nggak tahu di mana, cuman kayaknya nggak nyamperin gitu ya. Gue akhirnya ngontek lah saudara daerah Cileunyi, itu Bibi kan.
Ya kalau bibi di sini kan kalau Sunda kan adiknya mama kan. Nah akhirnya gue telepon lah. Gue telepon pertama nggak diangkat karena mungkin masih tidur atau apa kan. Gue telepon, diangkat tuh dengan mungkin ya lagi tidur gitu kan. Gue bilang, Bi tolongin Ugi Bi. Ya kenapa? Apa? Ugi tidur di situ lah gitu. Ya udah sok. Dari situ ya udah, gue jalan. Sepanjang perjalanan ya, alhamdulillah nggak ada apa-apa lagi itu. Cuman gue udah mau masuk ke daerah komplek, baru masuk. Bibi biasa karena ketahuan kan suara mobil kan, berarti udah sampai. Bibi bangun, kain. Gue itu langsung nggak ngambil apa-apa, gue langsung turun langsung. Ya nanya-nanya dong yang jadi, karena belum dijelasin. Dan bibi saya tuh langsung ngomong gini, bareng temen cewek. Udah, gue gak banyak ngomong. Udah, langsung. Udah. Itu temennya katanya. Temennya masa di mobil gitu kan. Udah Bi, udah nanti dijelasin. Dari situ akhirnya gue cerita kunci. Dia cerita kan, saudara kan bilang, ada apa sok cerita. Bangunlah, pada bangun tuh orang-orang di rumah gitu kan, kayak emang om lagi nggak ada gitu, emang kerja di luar kota. Anak-anaknya pada bangun. Sok kamu kenapa? Bikinin minum atau apa? Sampai minum aja gini bang. Betul. Itu buat teman. Itu temannya tuh suruh masuk atau apa? Udah jangan banyak ini dulu. Cerita lah ini. Dari situ gue minum, gue langsung benar-benar tahu nggak kayak orang yang linglung loh bang. Kayak yang panas dingin linglung. Akhirnya bibi gue nyaranin buat panggil ustad lah katanya. Akhirnya mungkin si Pak Ustadznya udah bangun ya kalau jam segitu karena mau sholat subuh atau apa. Datang ke rumah. Ya. Pertamanya si Ustadz dulu, terus orang-orang yang mau sholat subuh mungkin pada jam 3 jam 4 kan emang udah rame. Dari situ ya sok dikasih air doa yang dimana sama si Ustadznya itu dikasih 3 biji beras di dalam gelas airnya itu masukin. Gue suruh minum dan si Pak Ustadznya bilang sok suruh tenang dulu. Nanti udah beres sholat subuh, kesini lagi katanya. Akhirnya gue disuruh diem. Gue ceritalah sama bibi. Cerita soal kejadian, awal dari cerita gini-gini. Emang habis dari mana katanya. Gitu. Ya gue bilang, gue gini. Perasaan ya, tadi kemarin ngomong di Pangandaran atau apa. Dia bilang, udah deh nanti ada cerita. Baliklah tuh si ustadznya ke rumah lagi, habis sholat subuh. Itu dengan rombongan itu. Diceritain lah depan itu, sok cerita apa gini. Terus si bibi juga yang tadi ngelihat bibi, Pak Ustadz saya juga ngelihat. Gue bang di situ saya dikasih minum, saya didoain lah ceritanya. Terus gimana katanya uangnya? Ada, uangnya dibawa misalnya. Itu tuh uangnya itu 20-an 5.001 2001 47.000 gue masih ingat. Itu tuh utuh tuh dikawal-kawal. Iya utuh tapi cuman gue bilang cik bahasanya kata si ustadznya, saya yang bawa dulu ya nggak apa-apa ya katanya. Gue kan udah tuh uangnya dikasihin ke si ustadz dan si ustadznya nyuruh cium uangnya. Kata si ustadznya, cium kok sama kamu uangnya. Gue cium, iya uangnya bau melati, nggak kayak umumnya uang biasa lah. Uang bau uang gitu kan, ini bau melati. Dari situ gue udah sok katanya, karena gue udah panas dingin segala macam, udah sok istirahatin aja. Istirahat lah gue dari situ. Nah singkat cerita, bangunlah gue jam 10-an deh, jam 10-an jam 11 ya setengah 11 atau apa mau sholat duhur kan. Gue bangun, nah dengan kepala berat segala macam, gue masih mikirin kejadian tadi malam gitu kan. Terus gue biasalah minum air ini, nggak mandi nggak apa, cuci muka doang, ngopi nyeduh, rokok kan di mobil tuh. Baliklah gue ke mobil dengan pikiran yang aneh lah, dengan ini apa sih tadi malam tuh gitu kan. Pas gue buka pintu biasa kan, gue mau ngambil rokok, tote bag punya beliau ada di situ di mobil gue ketinggalan. Terus orang bawaannya yang tadi. Iya. Terus lu ambil? Enggak. Oh, diemin aja tuh. Didiemin aja. Pokoknya ngeliat akhirnya ada barangnya. Tutup pintu mobil, gue ambil rokok,
dan gue ngerokok tuh dengan penuh tengah. Gue nggak berani buat nanya, ngomong ke bibi gue kalau ini barangnya ketinggalan. Gue diem aja karena pikiran gue ini mungkin dia gangguin gue barangnya ketinggalan. Dengan pikiran gue kan, gue dengan kosongnya gue pikiran, akhirnya gue punya inisiatif, udah deh nanti gue anterin lah gitu kan. Akhirnya gue di situ biasalah habis sholat duhur ya, habis duhur segala macam dengan penuh pikiran yang masih aneh-aneh karena ngelihat barangnya ada di mobil gue kan. Gue cek, izin lah pamitan sama saudara gue jam 1 tuh, jam 1 habis itu tuh habis makan siang segala macam. Bi pulang ya, karena gue nggak berani ngomong buat ini Bi ada barangnya, enggak gue nggak mau diperpanjang atau jadi pikiran saudara gue. Cuman dia nanya kayak, udah enakan atau apa? Udahlah aman lah itu. Karena gue ngerasa mungkin penyakitnya dari situ tuh, barangnya ketinggalan jadi berat ke guanya. Nah dari situ gue nggak banyak cara atau banyak hal lain, gue mau nganterin itu aja udah fokus. Dari Cileunyi gue langsung ke daerah yang tadi malam, ke komplek itu. Nah biasalah itu di perjalanan kan gue lewat tol tuh, tol Cileunyi keluar tol Pasteur kan, udah aman lah tuh, aman. Gue lewatin jalur yang malam lagi. Ya kalau siang sekarang gue berani lah gitu kan, banyak yang itu berani gue. Nah gue saking penasarannya balik lagi gue tuh ke yang supermarket itu. Gue balik lagi karena malam mau balik lagi, mereka udah closingan, udah mau tutup. Karena gue nggak mau juga bikin, gue balik lagi siangnya. Cuman di situ gue berhenti, cuman ada satu pegawainya yang malam, tapi yang satunya nggak ada. Cuman ada cewek 2 ini, dan gue bilang tuh, Pak, si A yang malam aman katanya. Sini gitu. Ajaklah mau gue keluar. Apa dah kemarin malam si cewek yang malam tuh belanja. Belanja di mana? Kreseknya ada. Di sini udah nggak pakai kresek. Iya. Udah lama juga. Karena di sini kebanyakannya yang pembeli di sini kebanyakannya dari orang-orang komplek. Mereka udah bawa tote bag sendiri katanya. Jadi di sini kita udah lama juga nggak nyediain kresek plastik itu, tuh. Plastik itu. Iya. Yang biru 2025 itu. Ya. Udah lama. Oke terus? Emang dari mana? Ada bawaannya. Bukan di sini modern. Ya bukan di sini mungkin. Dari situ. Udah deh. Orang sini apa gimana kata pegawainya? Enggak, saya mau nganterin barangnya. Barang yang malam ketinggalan. Tapi gue nggak cerita soal hal-hal yang itu. Ya udah, ini aja gue beli rokok aja segala macam beli. Udah lah gue hati-hati katanya, sehat-sehat gitu. Tapi ngeliatnya beda gitu. Ya udah deh gue turun. Jalur yang tadi malam tuh. Dari situ gue langsung masuk gang tuh. Banyak orang bang. Yang tadi titik tadi malam. Di komplek itu. Gue parkir agak, ya udah deh, gue nggak langsung yang kayak malam ya. Gue parkir mobil di sebelah yang kan komplek kan segi 4 gitu kan. Sih kayak ini, gue parkir di sini, gue turun, gue bawa barangnya tote bag dan namanya ini gue samarin lah ya. Nisa ya barang. Punten Pak, karena ada bapak-bapak terus bener ini ada. Punten Pak, iya mau ke rumah ini Nisa almarhumah teman kuliahnya. Gue langsung almarhum. Gue langsung bilang almarhum. Iya, itu langsung aja tuh dari gang itu udah langsung kelihatan dah lagi nyiapin buat ini katanya yang lagi siap-siap. Langsung lah ke dalam yang ke rumah yang itu banyak ibu-ibu. Banyak ibu-ibu lah ya lagi nyiapin apalah gitulah ya. Ada karangan bunga juga di situ di pinggir benteng segala macam. Akhirnya gue punten Bu. Di situ ada satu cowok nyamperin tuh. Terus nanya, punten ada yang bisa dibantu? Nah dari situ gue bilang lah, punten boleh ngobrolnya nggak di sini gitu kan. Ya udah tunggu gitu. Akhirnya si cowok itu manggil 2 cewek tuh. 2 orang cewek.
akhirnya kita ngobrol nggak terlalu jauh lah, tapi emang agak masuk lagi ke komplek lah ceritanya. Jadi di komplek itu ada beberapa rumah ya, kita di situ dia. Akhirnya gue tanya lah, Bang, punten ini punya Nissan. Oh kok ada di abang gitu kan, kok ada di AA gitu kan. Tapi maaf ya, saya bilang kan, tapi maaf sebelumnya, jangan kaget atau apa. Malam almarhum minta antar ke saya gitu, minta antar buat dari daerah Taman Sari ke ini. Pingsan, Bang, yang satunya, cewek yang satunya pingsan. Langsung pingsan pas Ceritain Yeah. bentar katanya, kata yang cowoknya kayak kan, bentar gimana, jadi gue ceritain lah gini pesan gini terus ini. Nah si cowok itu ngejelasin lah, Bang, jadi si almarhumah ini meninggal, ketahuan lah sama si yang cewek pingsan ini, karena si cewek yang pingsan ini satu kosan. Nah ceritanya didobrak tuh si kosannya, karena nggak ada masuk kelas gitu kan waktu itu, didobrak dan ketahuan di WC udah keadaan yang bibir berbusa, terus tangan udah biru, dan diketahui sih pertama diketahuinya itu jam 4 sore. Jam 4 sore? Jam 4 sore itu. Jam 4 sore itu udah meninggal. Dan nggak tahu itu jam berapanya kejadian dia. Nah, dari situ si ceweknya nanya gitu kan. Nanya kalau AA nganterin almarhum jam berapa gitu kan. Saya bilang lah kisaran jam 10:30 teh gitu kan. Dari Taman Sari ya ke sini. Ya, si ceweknya bilang, "Itu kosan kita. Kalau ngumpul di situ," katanya. Oh, kosan almarhumah juga. Di situ juga. Dari situ ya jadi gimana nih untuk ininya. Saya bawa barang ini gitu kan. Ya intinya jujur punten juga, gue jelasin ke si itunya, ngikut ke saya gitu kan malam beberapa, dan sempet ada kejadian beli dulu ke supermarket gitu kan. Ya emang kebiasaan almarhum kalau kemana-mana suka minta berhenti dulu di supermarket yang itu. Gitu. Nah emang maaf, gue nanya lagi lah, emang sebelumnya ada masalah atau apa. Ternyata dijelasin sama si cowok ini tuh bisa dibilang sepupunya lah. Jadi intinya umurnya nggak jauh beda sama si almarhum. Dijelasin, jadi dia tuh maaf hamil duluan, cerita ke mamanya. Awalnya itu tuh kejadiannya siangnya, jadi di jam-jam mereka kuliah lah, jam kuliah katanya rame ribut lah tuh di situ sama mamanya, diusir sama mamanya segala macam. Itu tuh pas mau berangkat kuliah diusir karena ketahuan, katanya sih ya nggak tahu lah ya, ketahuan sih alat apa sih yang buat ngecek tespeknya itu ada di tasnya sih, nggak tahu di tas, nggak tahu di sana, itu nggak tahu lah ya. Sama mamanya ditanya lah, intinya diusir dengan kata-kata ibunya itu, dengan kata-kata ya moal dihampura. Jadi bahasa Indonesianya itu ya artinya nggak akan dimaafin gitu. Diusir lah, dari barang-barangnya dikeluarin semua gitu. Nah yang kan kata si cowok yang itu, gue nggak ada di tempat, Bang, gue denger dari tetangga segala macam. Akhirnya cuma dia bawa tote bag ini doang, balik ke kosan lah dia. Nah jadi, Bang, si saudaranya yang laki-laki ini juga nambahin lagi nih. Jadi pas proses penguburan ya di makam lah ya, saudaranya yang lagi hamil muda kesurupan si almarhum. Dengan ucapan ya, "Mama maaf ya," bahasa Sundanya "Mama hampura abi, Mama maafin saya," gitu kan. "Maafin saya," gitu kan. Sambil bener-bener gimana sih orang yang minta maaf gitu kan. Nah dari situ
ya akhirnya dengan masih penuh tanda tanya kan ya, karena emang pikir gue nyerahin lah barang-barangnya dia gitu kan. Barangnya yang tote bag itu iya, lo serahin. serahin. Nah, tapi Bang Lugi berarti pada saat datang ke tempatnya almarhumah itu udah dikubur ya? Udah, itu Udah dikubur ya? prosesi penguburan pagi-pagi katanya jam 8. Jam Dan gua 8. ke situ sore karena emang gua itu jam 8 gua masih tidur lah. Karena gua bangun pas mau sholat duhur kan. Di situ. Terus sempat dikasih tahu gak isi tote bag-nya itu apa? Yang gua nggak ini sih yang gua lihat ya, emang gua lihat dulu itu kayak pasmina yang kerudung gitu, terus nggak tahu di dalamnya, gua nggak berani lah. Yang jelas gua tahu almarhumah itu dari name tag yang ditaruh di tote bag-nya itu ada pakai jarum, tahu kan yang iya, name tag paham. gitu. Nah, gue taunya di situ. Oh, namanya tahu dari situ. Taunya di situ, taunya ya Anissa itulah taunya tuh di situ. Terus abis dari sana ada kejadian aneh apa lagi? Ada bang. Jadi dari situ gue balik lah ceritanya, balik. Gue masih kontekan tuh sama si ustadznya, Pak gini. Akhirnya gue balik ke kosan. Itu lumayan lah, ke kosan itu mau jam 5 lah, mau maghrib karena lama juga gue kan di sana ngobrol segala macam karena emang yang itu dijelasin. Akhirnya gue kontekan gantian nomor sama si AA-nya yang saudaranya itu. Gue datang lah kosan, gue tiduran. Sana mau maghrib, nyampe di kosan. Gue tiduran di tempat biasa di kosan. Jelang maghrib gue ketiduran tuh, jelang mau maghrib ketiduran. Kan posisi kosan gue tuh lantai 3 dan itu ngejajar, terus ini depan kosan gue pinggirnya itu WC gitu kan. Jadi WC bersama tapi banyak gitu kan. Jadi dari dan depan kosan gue itu kosannya cewek, itu temen gue itu pas gue tidur itu bangun jam 8, jam setengah 9-an. Pas gue bangun karena emang lapar kan bang, bangun, temen gue langsung gini, cewek lu kasihan mundar mandir mulu ke WC ke dalam nggak bilang emang datang kapan dari Pangandaran. Gue dari situ langsung masih ikut gitu kan. Gue langsung lah dari situ, maksudnya apa nih tuh, balikin orang pulang kuliah tuh katanya, bukan langsung dibalikin katanya. Jadi yang dilihat sama si temen gue yang cewek ya dengan baju yang kemarin itu. Iya, paham. Katanya itu cewek baru anak kuliahan katanya. Dia ngelihatnya masuk keluar kamar mandi atau masuk ke kamar lu juga? Masuk bolak-balik. Jadi ya bolak-balik dari kamar mandi ke kamar gua gitu. Oh iya, itu dia. Gitu. Tapi nunduk gitu kan, nunduk. Dari situ gua nggak banyak ngomong lagi karena gua udah tahu cerita segala macamnya. Akhirnya gua udahlah, gua diemin dan gua kontak lagi si Pak Ustadznya. Pak, sebenarnya gimana? Punten katanya. Dia tuh minta tolong katanya, minta tolong lah. Jadi intinya ada masalah ya, gue jelasin lah yang tadi dijelasin sama si saudaranya yang cowok itu, bahwa terjadiannya kayak gini ya udah jelasin segala macam. Ya intinya hal yang kayak gitu yang gue nggak tahu lah ya, masih mengambang atau kayak gimana kan gue nggak tahu. Yang jelas selama sama gue ya udah deh, normal aja gitu kan. Kalau mau bantu ya silakan gitu kan, kalau ganggu jangan gitu kan. Terakhir ya itu bang, sosok si perempuan itu muncul di kosan gitu kan. Itu ya, terakhir kali ya. Iya. Oke. Terus gue penasaran nih, uangnya masih ada gak? Nah itu dia bang, si uangnya itu gue kan titipin ke si Pak Ustadznya. Nah gue tanya lah, itu tuh belum kesini kan, bareng ini gue tanya, itu hilang bang katanya. Hilang, nggak jadi apa-apa tapi hilang. Tapi gue positive thinking ya, sama beliau gue percaya gitu kan, sama hilang gitu kan kata si Pak Ustadz kan. Iya, oke. Terus sempat pernah balik lagi gak Bang Lugi itu ke daerah almarhumah?
Untuk ke daerah situ pernah, cuman untuk ke titiknya enggak, Bang. Tapi Aman? untuk dengar kata daerah situ aja aku udah, ya intinya gue udah nggak berani lah. Udah bukan nggak berani, udah punya Iya, trauma sendiri. Trauma tersendiri. Cuman tapi pada saat pernah ke situ lagi itu aman? Aman, Bang. Bahkan berarti keturunan atau tanjakan itu lagi jalur itu? Enggak. Malah ngambil jalurnya yang bukan ke situ. Ngambil jalurnya ke arah yang mau ke Pasteur. Oke. Cuman untuk kalau dengar-dengar daerah situ ya ternyata itu emang warga sekitar pun udah pada tahu gitu kan, daerah situ tuh kayak gimana. Kayak daerah. Oh, daerahnya angker juga. Lumayan, bisa dibilang katanya pembuangan lah di situ. Yang jalur tanjakan itu angker tuh, daerah situ. Ya. Oh, oke. Jadi udah pada tahu lah itu warga-warga di situ atau orang-orang di situ. Terus lu sempat ngeliat gak? Riwayatnya ada gak? Nggak ada, Bang. Nggak ada? Untuk riwayatnya itu hilang. Dan dari situ gue trauma. Nggak pernah lagi mau buat narik atau apa online kayak gitu. Oh, lu udah nggak online lagi? Enggak, gue udah enggak. Dari situ tuh, itu yang bikin gue online. Selesai. Terus sebelum ditutup nih, pertanyaan terakhir. Lu sempet izin nggak untuk ceritain kisah ini ke keluarga almarhumah? Oh, untuk itu pasti, Bang. Gue itu jauh-jauh hari. Itu sebenarnya jujur ya, Bang, ini ya, banyak yang minta diangkat. Cuman nggak tahu kenapa hati gue lebih terbuka ke sini gitu. Ke Lentera Malam? Iya. Wow, oke. Itu sebenarnya gue cerita itu ke banyak ini. Ada yang dari ABCD lah ya yang gue ikutin. Cuman gue hati lebih ke sini. Terus gue sebelumnya ya izin ya pasti ya, Bang ya. Itu dari jauh-jauh hari karena emang selama seumur hidup gue baru ngalamin ini doang gitu kan. Terus posisinya ya gue izin ke yang cowoknya, terus tolong kalau minta nama daerah nggak masalah, katanya udah urban legend lah di situ. Cuman posisinya yang biar ngehargain kita, kata saudaranya ya nama tolong nama almarhumah, terus nama kita terus ininya tolonglah katanya. Oke, tapi dari Bang Lugi sendiri ada ini gak pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton atau bahkan keluarga almarhumah gitu? Oke, jadi untuk pesan gue sih lebih ke ya kalau ada apa-apa gitu kan, setidaknya gitu ada trouble atau problem ya intinya ruang lingkup lah lebih berpengaruh gitu kan, lu cerita lah gitu kan, jangan sampai berakhiran yang enggak gitu kan, segala macam. Jadi intinya mendingan lu cerita deh, lu terbuka deh apa yang terjadi apa-apa gitu kan, mau pahit atau apa ya, kalau lu udah cerita ya setidaknya kan lega ya nanti. Lega gitu. Jadi intinya jangan ambil keputusan yang konyol. Gitu. Dan mungkin kalau gue tambahan sedikit, semoga kita mendoakan bersama-sama semoga almarhumah udah tenang ya dan diterima di sisinya. Oke, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Yugi izin pamit, bye.